Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian, mari kita kembali mengingat-ingat adab menuntut ilmu. Yang paling penting adalah meluruskan niat hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Kemudian ada sunnah untuk mengikat ilmu dengan mencatat. Mengawali menuntut ilmu dengan doa, memohon ilmu yang manfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu di antara adabnya juga kalau sudah ketinggalan, maka ketika masuk majelis ilmu tidak perlu mengucapkan salam atau berjabat tangan. Maka langsung duduk mengikuti dan memenuhi shaf yang ada. Begitu di antara adab-adab menuntut ilmu. Ibunda sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanat illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sayang. Insyaallah. Masya Allah. Mau ada yang bawa permen, Bu? Oh, di depan ya. Diambilkan permen mungkin Ibunda, Mbak Dea. Oh. Jadi ingat yang di rumah, Bu. Yang begitu itu pahalanya lebih besar. Karena Ibu kalau duduk di majelis ilmu tinggal duduk aja. Kalau itu, wah, kalau nggak nahan ini, Masya Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal, mari kita syukuri. Dan saya awali pertemuan kita siang hari ini dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik di muka bumi ini? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis ini panjang, diantaranya mengisahkan tentang mimpinya Thalhah. Thalhah bermimpi memimpikan dua orang sahabat yang telah masuk Islam. Lalu dua sahabat ini sama-sama berangkat perang. Yang satu meninggal di medan jihad, yang satu pulang membawa kemenangan di dalam peperangan. Lalu suatu malam Abu Thalhah bermimpi, ia berdiri di hadapan pintu surga. Lalu penjaga surga memanggil orang yang kundur membawa kemenangan dalam berjihad, lalu dia meninggal di atas dipannya karena sakit, daripada memanggil saudaranya yang meninggal di medan jihad. Dipanggil orang yang meninggal di atas dipan karena ini sakit terlebih dahulu. Baru setelah itu penjaga surga memanggil orang yang meninggal di medan jihad. Lalu ketika Abu Thalhah menanti panggilannya, kata malaikat penjaga surga, kamu belum waktunya. Sehingga Thalhah itu terbangun dari tidurnya, lalu
ia menceritakan mimpi ini kepada para sahabat dan ia bertanya-tanya kenapa orang yang meninggal di atas ranjang lebih dahulu dipanggil daripada orang yang meninggal di medan jihad. Lalu hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kamu heran? Tentu saja kami heran. Bukankah yang meninggal di atas kasur itu hidup 1 tahun lebih lama dari yang meninggal di medan jihad? Bukankah dia menangi 1 Ramadan? Bukankah kemudian dia menangi 10 awal di bulan Dzulhijjah? Bukankah dia menangi sholat berapa dalam 1 tahun rukuknya? Berapa dalam 1 tahun istighfarnya? Berapa dalam 1 tahun subhanallahnya, la ilaha illallahnya? Maka ketahuilah wahai sahabatku, jarak kebaikan antara yang meninggal di medan jihad dengan yang meninggal di atas kasur, kalau umurnya digunakan untuk kebaikan, jaraknya antara langit dan bumi. Maka ibu, waktu kita sama 24 jam. Pekerjaan kita sama sebagai ibu rumah tangga. Tanggung jawab kita sama terhadap anak-anak dan suami. Maka pastikan 24 jam kita terisi dengan kebaikan, bukan yang lain. Karena hal itulah yang akan membuat kita punya derajat yang jauh dengan orang-orang yang sama diberikan 24 jam, tetapi waktunya tidak digunakan untuk berbuat kebaikan. Pertanyaan selanjutnya. Ketika kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah, hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu. Lalu pertanyaannya, apakah Allah itu mencintai kita dengan duduk di majelis ilmu? Maka pertanyaan ini dijawab oleh seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah. Kata beliau, jika Allah mencintai seorang hamba, ia akan dipekerjakan Allah pada hal-hal yang dicintainya. Maksudnya apa? Ada pengajian, kita ada di dalamnya. Ada resek-resek masjid, kita ada di dalamnya. Ada sedekah air, ibu ada di dalamnya. Ada sedekah beras, ibu ikut di dalamnya. Walaupun andilnya itu kecil, sedang, besar, dan seterusnya. Ada pendirian sekolah, ibu ikut di dalamnya. Ada pendirian rumah Quran, ibu ikut di dalamnya. Ada pekerjaan sosial, ibu ikut di dalamnya. Bahkan dalam pendidikan apapun kita ikut di dalamnya. Artinya, tanda orang dicintai oleh Allah itu kalau ada kebaikan, dia selalu menjadi bagian dari kebaikan tersebut. Maka Ibu, Mu'ad bin Jabal berkata, hayya nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk nu'minu sa'ah. Kata beliau, nu'minu, ayo kita beriman sa'ah sebentar. Maksud beliau apa? Ayo duduk di majelis ilmu sebentar, kita ngecas napa? Ngecas iman. Maka di antara sekian banyak tujuan kita duduk di majelis ilmu adalah untuk napa? Ngecas iman. Biasanya kalau di majelis ilmu hati kita jadi bagaimana? Engko nyongpan berubah. Engko nyongpan bagian jadi setiap kebaikan. Tapi biasanya nek pun kondur saking majelis ilmu jadi azamnya ketika di majelis ilmu itu dilupakan. Maka Ibu, maka mari kita bersyukur. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 jenis hewan yang fasik. Karena arti fasik itu adalah orang yang keluar dari aturannya Allah. Maka ada 5 hewan yang digolongkan hewan yang fasik atau berbahaya, yang boleh dibunuh bahkan ketika sedang ihram. Apa itu? Saya akan mengambil 2 saja, tikus dan kalajengking. Kenapa disebut hewan fasik? Karena tikus dan kalajengking tidak keluar dari sarangnya kecuali untuk berbuat kerusakan. Iya apa enggak Bu? Tikus kalau keluar mau ngapain?
Ya mau nyolong lauknya ibu, mau gigiti bajunya ibu, mau ngerokoti kelambi nang lemari. Kalau jengking juga ketika keluar dari sarangnya mau ngapain? Bahasa Wonosopone ajeng napa? Ajeng ngantup. Nah, ngantup nek nyokot ngagem napa? Nah, kalau ngantup pakai apa? Ya pakai antopnya. Tidaklah kala cengking keluar dari lengnya itu kecuali untuk ngantuk. Maka kita jangan kayak orang binatang fasik ini. Keluar rumah itu mau berbuat keruh. Tapi kita keluar rumah itu untuk mengikuti kebaikan dan berbuat baik. Neng ngenjang, neng ana wong metu umahar berbuat buruk ora semang kaya tikus utawane kaya kala jengking kayak ketunggeng cara wong Kaliwiro niku Bu. Kala jengking niku bahasa Jermannya itu ketunggeng. Walah kayak ketunggenge aki metu karena keluar rumah untuk berbuat keburukan. Insya Allah kita tidak tayyib. Hari ini kita akan belajar tapi rodok serius. Ustaz Eva kalau ngisi ngaji suaranya seru mboten? Nah, sing pun mulai ngantuk pesen karo sisi. Engko nyong nek is mulai dengklak-dengkluk tolong dikageti nah Bu, diteblek ngeten Bu. Nah, karena ini butuh keseriusan. Di antara judul kajian kita siang hari ini adalah ayat-ayat perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ibu pernah membaca Mathalul ladzina istauqada nara. Kemudian mathalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya kamathalil ankabut ittakhadat buyutan. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah sebagaimana laba-laba yang membuat. Kemudian perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti padi yang tumbuh napa Bu? Bulir, kemudian bulirnya itu menjadi 7, 7-nya dilipatkan berapa? 100 dan seterusnya. Kemudian ada permisalan lagi orang-orang yang menyembah selain Allah itu seperti lalat. Seperti lalat. Kemudian permisalan-permisalan yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Amsalil Quran karya Muhammad bin Salah As-Sawadifi. Di buku ini ditulis permisalan-permisalan itu. Dan hari ini kita akan belajar satu dulu permisalan di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Surat apa Bu? Ayat keberapa? Nah, baik. Diawali dengan pendahuluan di dalam kitab ini. Beliau menuliskan satu ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah di dalam Al-Quran itu dibuat untuk kita semuanya. Kata Allah, dan tidak bisa memahami ayat-ayat permisalan itu kecuali orang yang berilmu. Maka mengapa kita duduk di majelis ilmu? Karena ayat Al-Quran itu tidak bisa kita pahami kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Itulah kenapa kita duduk di majelis ilmu, supaya kita bisa memahami Al-Quran. Dan sekali lagi, ayat yang ada di hadapan ibu-ibu ini tidak bisa kita pahami kecuali dari keterangan Nabi, keterangan para sahabat, para tabi'in, para ulama dan guru-guru kita. Ayat tentang apa ini? Ayat tentang lemut. Napa Bu? Nah, tentang apa? Lemut. Dua sepele, lemut gede napa celek? Celek. Innallaha la yastahi. Ada inna, menekankan bahwa Allah itu tidak malu. Nanti kalau kita belajar nahwu di dalam bahasa Arab, ketika satu kalimat ketambahan huruf sin dan tak itu menunjukkan Bu, kalau gede itu biasa.
Tapi kalau gede itu gimana, Bu? Nah, wah kayak wong lah ayu, tapi nek kayak wong wayu nepol. Kayak lah Mas kayak gagah sijine gue gah banget. Niku ada perbedaan atau tidak? Nah, sama. Ketika Allah itu la yastahi itu tidak malu. Ini kalau di boten esen, boten tidak malu. Tapi superlatifnya jadi gimana? Sing kelebihan itu dadi pripun? Boten wesen sama sekali. Allah sama sekali sedikit pun boten bebar blas malu ketika Allah membuat perumpamaan. Karena hari ini kita belajar ayat apa? Dan perumpamaan yang kita pelajari itu adalah seekor lemud fama fauqaha. Fauq itu di dalam bahasa Arab artinya dowor tapi gantung. Maka kipas angin ini namanya fauq. Tapi kalau buku ini tidak fauq karena dia di atas mejanya itu nempel. Maka pakai kata ala. Tapi kalau gantung seperti lampu itu namanya fauq. Itulah kekayaan bahasa Arab. Kalau bukunya nempel di sini namanya apa? Ala. Tapi kalau kipas angin, lampu yang gantung itu pakai apa? Nah, maksudnya bahkan Allah tidak malu membuat permisalan nyamuk atau di atasnya, bukan yang lebih gede, tapi yang lebih kecil daripada napa niku contohnya? Napa? Tengu kami tetep tuma kutu kasur napa meleh? Ya tinggi, ya lingsa dan seterusnya. Allah nggak malu. Gitu. Dan harus kita pahami betul satu ayat di dalam surat Ali Imran yang kita disunahkan untuk membaca kalau kita terbangun dari tidur malam hari itu, Rabbana ma khalaqta hadza, tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kesia-siaan. Jadi lemut manfaat napa mboten? Ibu jawab manfaat nggih? Mbak Eva tak takon manfaate lemut napa? Napa? Betul. Dengan Allah menciptakan nyemut keluarlah autan. Baygon napa meleh? Hits, sovel apa meneng? Vape, njur obat lemut sing muter-muter, obat lemut sing listrik, baik itu yang kayak sabun ataupun yang cair atau yang sekali semprot langsung lemutnya langsung mati. Atau autan atau sovel yang harus bahkan pada produk bayi itu ada namanya minyak telon new apa ya? New baby napa-napa sing 8 jam atau 6 jam yang itu mengandung minyak anti, berapa nilai ekonomi yang telah diciptakan Allah mung gara-gara kewan celek jenenge itu baru satu. Sekarang apakah kalau kecil itu menjadi sepele? Bu, kalau ada tukang pemahat patung. Lalu Mbak Eva bilang, Pak, kula damelaken patung gajah, sing kados gajah. Lalu batunya itu dipahat persis kayak gajah. Lalu perintah kedua, Pak, kula nun sewu damelaken patung lemut sing persis kados lemut. Kinten-kinten angel pun ditumrape tukang damel patung. Damel angel pun Ibu. Sekarang, kalau gajah lambungnya jelas, matanya gede, bulalenya shekelnya gede. Sekarang Ibu bayangin jantungnya lemut itu segimana? Dan Bu, lalu pembuluh yang ada di jantungnya lemut itu rambutnya manusia cetak. Kalau rontok itu cetak. Rambutnya lemut, maka tidak selalu yang kecil itu sepele, yang kecil itu ndak ada harganya, yang kecil itu gampang, tidak. Nyatane tukang nyamuk, kalau tukang patung, kalau disuruh gawe tukang patung lemut mesti mbotenlah kula aluwung gawe patung gajah. Cetha gede leng gawe
Lha nek lemut sungute, buntute, samparane dan seterusnya. Maka saya tulis, yang kecil itu terkadang lebih sulit dari yang besar. Mana yang lebih mudah membuat patung gajah atau nyamuk? Tidak semua yang kecil itu sia-sia. Kemudian menunjukkan kebesaran Allah sebagaimana Allah membuat perumpamaan lalat. Lalat niku nek nemplok teng panganan nyaplok nopo hanya notol gitu. Notol. Ibu perso kelonge umpamane jajan kita ditemploki lalat, ibu perso lho ki is kelong ki dicokot. Nek dicokot kucing perso, nek niku disentuh lalat ibu perso mboten? Maka Allah ingin membuat kehinaan bagi orang kafir karena orang kafir itu diantara patung berhalanya itu terbuat dari gandum. Maka ibu pernah ingat Umar? Saya itu ketawa kalau ingat zaman dulu. Lah ngopo kok guyu? Ya Allah, saya buat patung untuk disembah dari gandum. Nek ngeleh patungnya tak? Nah, saat mereka membuat patung dari makanan itu, lalat itu akan nemplok, mengambil. Nah, patung ini bisa ngusir apa enggak lalat ini? Nah, Allah ingin membuat kehinaan. Lah, Tuhane deke ketemplokan lalat barang celek, leng mangan bekor, tapi sama sekali tidak bisa ngusir. Di mana kekuatannya? Ini kebesaran Allah. Lalu fungsi nyamuk dalam ekosistem. Ternyata nyamuk itu makanannya nopo jajal? Cicak. Bu, kalau kita mau memaknai lagu cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada cicak diam-diam melompat? Tidak. Datang seekor hap-hap. Itu lagu tauhid itu, Bu. Nyamuk jalannya pripun? Terbang. Cicak gere dewek teng riki nyandak, anak kewan merayap ka panganane mabur, aleng ajeng nangkap niku prepot. Ning Gusti Allah itu mendekatkan nyamuk ini kepada cicak sehingga cicaknya hap lalu itu lagu tauhid. Tapi yang sampai kepada anak kita hanya cicak di dinding gitu. Sama kayak gundul, patul, itu maknanya luar biasa, Bu. Itu ekosistem dalam rantai makanan. Kemudian ada ekonomi. Baygon, lotion, obat nyamuk dan lain-lain. Mengajarkan kepada manusia supaya tidak sombong. Paling cokot lemut demam berdarah bisa apa, Bu? Bisa meninggal, maaf. Terlambat penanganan, kena nyamuk Aedes aegypti, jadi kena demam berdarah, harus pergi kemana? Gara-gara nopo? Nah, menungsa itu di mana kekuatannya? Wong cokot lemut we. Nah, Ibu pernah lihat nyamuk yang di zoom berkali-kali? Kayak gini bentuknya. Niku nek tukang gawe patung le gawe wulu-wulu niku pripun, Bu? Saya kembali kepada ayat. Innallaha la yastahi ayadhriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Sekarang sudah tahu bahasa Arabnya lemut. Ba'udah. Apa, Bu? Digigit apa, Bu? Kenapa garuk-garuk digigit apa? Nah, tapi jangan bilang suami ba'udah ya, Bu. Fa'ammalladzina amanu, nyamuk yang begitu itu bagi orang-orang yang beriman, ini kalimatnya. Faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman itu tahu, berilmu, annahu bahwa permisalan lemut itu adalah hak dari siapa? Allah. Tadi saya bilang watilkal amtsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami tentang permisalan ini kecuali orang yang berilmu, dan di sini disebutkan tandanya orang beriman itu memahami sesuatu dengan, jadi kalau ketemu apa-apa yang bekerja mulutnya dulu atau mata atau akalnya dulu. Nah, sekarang kebalikannya. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza mathala.
Nanging nek wong-wong kafir ketemu permisalan kayak ngono langsung ngomong, apa sih maunya Allah? Gawe permisalan kak ora keren banget. Lembut. Jadi ini asbabun nuzulnya ayat ini ketika orang kafir itu Muhammad cari ini Quran, cari ini kalamullah. Gak keren banget. Mosok Quran ngomong ke? Nah sudah terjawab dengan tadi itu slideshow itu tadi. Nyamuk itu bukan perkara yang sepele. Maka ibu poinnya adalah ada bedanya orang beriman dan tidak beriman. Orang beriman otaknya bekerja dengan ilmu. Orang tidak beriman tidak bekerja ininya. Yang berangkat noponi dulu. Nah, maka para komentator menikah termasuk orang-orang yang mulutnya kerja duluan sebelum hati dan otaknya. Kalau kita di majelis ilmu yang bekerja duluan harus apanya? Pikirannya dulu. Dan pikiran orang beriman selalu sambung dengan apa? Nah sekarang lihat. Ada perempuan tidak pakai jilbab. Orang tidak beriman apa yang bekerja dulu? Mulutnya. Jadi bilangnya gimana? Wong karan the Asian ngaji bali kon nggo kodhong ka angel. Itu mulutnya dulu yang bekerja. Orang beriman lihat saudaranya belum pakai jilbab, gimana komentarnya? Gimana komentarnya? Ya Allah, ayo teman Kak Iman teman dibuka ya. Muka-muka ngisuk ditutupi, paringi petunjuk karo Gusti Allah. Sekarang suami bilang, cepet ibu. Orang yang tidak beriman gimana? Yang maju duluan apanya? Mulutnya. Terus jawab gimana? Kondengan sih karo bojone kang ngendikan kayak kono giliran karo wong liya ngendikane halus. Kalau orang beriman gimana? Diam dulu. Iya baik boleh. Pun untuk membedakan kita iman nopo tidak kalau kita terlalu bekerja atau terlalu banyak nopo-nopo sing nyambut gawe tutu erien berarti pada mawon kalih wong nopo sing senenge matur tanpa nopo ning nek wong beriman dicerna dulu dipenggalih dulu. Oh iya ya barang kai urung go kodong nyatane nyong mbek ora tau ngeleng nah kak nyong mbek ora tau nyengi mbak kai kon go kodong ya ora salah nek siki horong go kodong. Baik maka perbedaannya di mana bu? Di ilmu. Sekarang Masya Allah banyak orang tua kepada anaknya, nak makan yang sehat, makan sayur biar pencernaannya sehat, belajar yang rajin supaya rankingnya bagus. Tetapi jarang orang tua yang mengatakan, nak baca yuk. Di antara sekian banyak uang belanja ibu, berapa persen yang digunakan untuk belanja buku? Ibu kalau tidak dahar sehari perutnya nopo? Lapar. Itu makanan nopo? Perut. Ibu kalau nggak baca sehari gimana? Biasa mawon Ustazah Eva. Biasa mawon. Padahal buku itu makanan apa? Berarti kita masih golongan orang yang mendahulukan weteng daripada otak. Ibu nggak ngeteh sehari, nggak minum sehari gimana? Ngelak. Tidak baca sehari? Biasa baik. Biasa banget nih. Berarti kita masih golongan orang-orang yang mendahulukan maaf perut daripada apa? Ayo, kapan mau mulai seneng baca? Kapan targetnya itu beli buku? Dados nek teng pameran niku yang dituju pertama napa? Ibu cek di antara sekian banyak pameran sing paling sepi mesti stand buku. Yang paling rame mesti stand. Ibu termasuk sing teng stand pangan apa teng stand buku? Ya ampun monggo digolongaken dewek. Dewek termasuk golongan sing napa? Wong wis di ya Allah, harusnya Bu, ilmu itu gayung mendekati bak.
Ibu yang cari ilmu. Tapi hari ini Masya Allah ilmu itu didatangkan Allah ke dalam gadget kita. Gari nonyol karo buka. Nek ana postingan neng grup clear chat. Bahkan ada doa ibu amin aja ibu beratnya luar biasa. Padahal kita tidak tahu aminnya siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aminnya kita bersamaan dengan aminnya malaikat dijanjikan surga. Tapi dewek kon amin nang grupe ya Allah angele. Kita enggak menyadari bahwa huruf yang hanya A, M, I, N kalau Allah berkehendak itu akan menjadi pengabulan doa kita. Saking wang-wangene orang anak budaya membaca. Ning nek gosip Inara tadi malam ada yang telepon. Ustazah siap. Insya Allah dengan izin Allah Bu Eli Risman akan kita hadirkan ke Wonosobo. Siap membantu. Kok enggak Aisyah Dahlan? Angel diakses. Malah sebelumnya kita punya rencana Mbak Inara. Terus saya guyan sama ini. Orang semang Inara. Bukan, saya tidak merendahkan Bu Inara itu tidak. Maksudnya Bu Eli Risman baik begitu Bu. Nah kita itu kalau ada gosip artis sering mengikuti ya Allah. Cik Mehong tahu? Nggak tahu ya Bu? Oh ya, alhamdulillah. Berarti Ustazah Eva lebih gaul timbang Ibu. Oh, Cik Mehong namanya Bu. Sing didol apa-apane larang. Kembali kepada lemut. Bu, menafsiri Al-Quran itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Contoh kita mau bicara lemut, berarti pengetahuan sekarang tentang lemut itu betul. Tafsir Al-Quran itu harus sesuai dengan apa yang diriwayatkan Rasulullah dan para sahabat. Namun jika ada pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu yang itu bisa menambah keimanan kita, maka itu tidak disalahkan. Mari kita berkenalan dengan makhluk Allah bernama. Pernah Ibu membayangkan kalau lemut itu bentuknya kayak gini Bu? Nah, nyamuk itu memiliki 100 buah mata. Ibu bisa ngitung itu? Yang tidak bisa melihat warna dan bentuk. Mripate pinten? Ning mboten saged pirsa? Nanti di Quran ada. Lagunya Bimbo itu bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Nanti di ayat yang lain Allah matur balhum adol, lebih hina daripada hewan. Karena ada sekali lagi ini bukan tafsirannya. Ini kita mau keluar bertadabur dengan makhluk Allah bernama nyamuk punya 100 mata. Tapi tidak bisa melihat. Allah mau mata kita itu melihat ya Allah. Ada Quran ayo dibaca. Ayo direnungi. Ada flyer kajian ayo berangkat. Ayo minta ilmu yang manfaat. Ada fakir miskin. Ada anak yatim jangan dilostok, nek dilostok sing ngelih mboten wareg. Neng Allah mau kalau ada anak yatim ayo diberi bantuan supaya perutnya yang lapar jadi kenyang, yang tidak bisa sekolah jadi bisa. Nek ana wong ogen maksiat aja tipaido neng diceki, maju ngaji. Insya Allah wong ngaji niku mboten kapok. Paling yang merasa tersindir nggih. Neng insya Allah mboten kapok. Itu nyamuk punya 100 mata tapi ndak iso. Ibu kita itu diciptakan Allah nggak mau disamakan kayak lemut. Mata kita itu diminta sama Allah mata yang melihat. Kemudian nyamuk itu punya 3 buah jantung. Gedene sepinten? 1 sebagai pusat kehidupannya, yang 2 ngatur pergerakan sayapnya. Nyamuk punya sensor canggih. Sehingga nyamuk itu kok ngerti-ngerti nih. Makanya satu lemut kan ngiteri dewek terus toh. Lemut.
Allah. Nyamuk tahu di mana kita berada karena kita itu bernapas mengeluarkan CO2. Oke, ana makanan lezat. Keteh mualah kae. Mangkane wonge orang nggo kodhong cokot bae kempole, Bu. Lemute mendekat. Tapi lemut tahu ketika mau diteplak. Ibu, biasane wong sing seneng nggo kathok cendhek niku kulite mulus. Bukan berarti yang pakai jilbab njur oke sekrupe itu memang nggak mau bilang kayak gitu. Maksudnya kalau Allah mau mengistidrat seseorang, dia nggak pakai jilbab dibablas ke sama Allah. Kulitnya mulus, rambutnya dilalah ya bodine. Gitu Bu. Itu memang Allah sengaja biar dia semakin menikmati kemaksiatannya, dia semakin nyong badannya dielu-elukan orang lain. Semakin menikmati kemaksiatan kepada lemut. Otak nyamuk bisa mengarahkan nyamuk kemana pergi dan datang. Memiliki 48 gigi. Manusia punya berapa gigi, Dok? Berapa kok? Masya Allah. Itu ada dokter gigi. Lemut itu punya lengetong pripun jajal ilmuwan. Kalau dokter Emi kan coba buka mulutnya, hitung keton sing bolong. Kalau ilmuwan ngitung untune lemut pripun? Itulah ilmu. Jadi kita itu belajar itu yang kita ilmu itu hanya berapa Bu? Masya Allah. Maka jangan pernah mengatakan orang semang sinau biologi ngemban nang akhirat orang takoni. Kalau orang Islam cara berpikirnya begitu, besok yang ahli biologi semuanya orang enggak Islam. Orang Islam dipites-pites bodoh orang ngerti apa. Orang semang sinau matematika ngemban nang di kuburan orang ditakoni bijine matematika pira. Saya gempeng banget kalau ada orang Islam bilang kayak gitu. Kalau orang Islam tidak belajar matematika, siapa yang ngitung zakat? Siapa yang ngitung warisan? Siapa yang ngitung kapan ini hisab itu semuanya pakai angka, luas tanah semuanya supaya tidak mendolimi. Itu orang Islam harus cerdas. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan giginya nyamuk itu, masya Allah, dia punya organ untuk membedah kulit. Dokter Emi tahu bagaimana pisau bedah di ruang operasi. Lalu nyamuk itu punya zat untuk membius. Sehingga ketika digigit ibu kerasa menapa mboten? Mboten, karena nyamuk itu punya bius. Biusnya apa? Bukan karena saya berbicara. Saya cuma menyampaikan saja. Dan ludahnya itulah biusnya itu. Supaya apa ludahnya itu fungsinya juga? Darah itu kan cepat membeku. Maka dengan diludahi lemut itu, dia disedot di pembuluh yang kecil itu, darahnya tidak beku kemudian encer. Sisanya liurnya itulah yang membuat kita kemudian gatal. Masya Allah. Sinten itu yang menciptakan? Allah. Memiliki satu belalai. Niku belalai ini wau teng gambar niko. Punya 6 pisau. 4 pisau untuk mengoperasi. Sebelum lemut menggigit kita itu, kita tuh sebenarnya dibelah dulu 4 berbentuk persegi. Dan 2-nya akan menyatu untuk menyedot darah dari tempat kita. Dalam 1 detik 400 kepakan. Cobi angkat kedua tangan Ibu, gerak. Cobi angkat 2 tangan Ibu. Yuk, 1 detik berapa kepakan? Nek lemut 1 detik berapa kepakan? 400. Kalau Ibu 1 detik? Niki dereng kon kudune nek kepakan kan tek tek ngeten mboten tek ngeten nek kepakan ke tek tek. Sing jenenge lemut niku 1 detik menurut para ilmuwan biologi berapa kepakan? Prepon kira-kira ale ngepak Bu. Siapa yang membuat nyamuk mengepak 400 kali dalam 1 detik? Allah yang juga mengontrol jantung kita. Lagi, itulah yang membuat nyamuk itu bunyi nging karena saking cepete aling ngeten-ngeten. Ibu tahu makanan nyamuk bukan getih, tapi makanan nyamuk adalah masau. Wong lemut we mame sari bunga ka wong Islam mangan barang haram. Esen kali lemut. Wong nyamuk saja meleh nektar, betul Bu? Bahasanya keren itu. Atau sing inti-intine kembang niku. Lah wong Islam kaporon makanan subhat sing urung genah halale harame dodolan tidak mempedulikan halal haram. Sing penting metu berarti kalah kalih astagfirullah.
Lemut mawon pados ingkang murni saking kembang. Lah para penjual makanan ada yang mendolimi orang lain dengan gula cap mobil. Berarti kalah kalian apa? Hati-hati. Darah lemut itu hanya dibutuhkan oleh nyamuk betina yang sedang hamil karena dia membutuhkan nutrition untuk mensupport enduk yang ada di dalam perutnya supaya ketika melahirkan itu enduknya terlahir lemut-lemut yang super, maka dia butuh darahnya ibu. Berarti ngisuk nek cokot lemut prepon? Orang papanya melas, ya tidak begitu. Karena nyamuk itu kalau mengganggu boleh diapakan? Nah, kalau ada tepuk kupu berawal dari ulat, kupu-kupu bu, berawal dari telur, lalu menjadi ulat besar jadi kepompong keluar sayap jadi kupu-kupu. Kalau lemut pertama telur, kemudian jadi larva, kemudian jadi kepompong, jadilah lemut dewasa. Kalau kita gimana? Bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Lebar tua? Lebar tua? Dan sudah bisa menyebutkan kita itu lebar tua mati. Egen karo Gusti Allah yang kene. Kon nutup aurat raglem, kon lurus yang halal raglem, kon sedekah raglem. Udah tahu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Pancen menungsan niku dikapakaken pantes Bu. Nyawa nyamuk betina itu 3 sampai 4 minggu. Kalau laki-laki hanya hitungan hari. Karena ditengkari terus kali ibu. Ini menurut ilmu biologi. Jadi yang nyokot namanya nyamuk napa? Pancen nyatane sing seneng matur, seneng menyakiti niku wong lanang wong wadon, Bu. Mboten lah Ibu. Enggak, kita bukan yang kayak gitu ya, Bu. Kenapa suami kita njur sakit karena ibunya terlalu nggih, Bu. Mboten nggih, Bu. Suami kita jadi sehat karena ibunya penyayang kembali. Orang beriman tadi memahami nyamuk dengan apa? Ilmu. Dari mana ibu tahu begini kalau enggak duduk di majelis ilmu? Kalau enggak baca. Kalau enggak mau mendengarkan. Maka ya Allah ayo budayakan baca belajar. Perempuan yang keren itu bukan yang outfitnya mahal. Tapi perempuan yang keren itu yang bacaannya banyak. Sehingga ilmu yang masuk ke dalam pikirannya jadi apa Bu? Banyak. Dilanjutkan. Tadi apa? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza. Wong kafir niku weton muni, ngapa lemut? Apa gunane lemut? Nyokot gatel, gitu Bu. Ngapa? Karena enggak berilmu. Jadi maaf cara orang Jakarta BACOT nendengin sing mangkat. Nah, Bu. Karena enggak punya ilmu. Maka yang berangkat itu ucapannya, mulutnya. Mohon maaf Bu. Karena orang yang berbicara tanpa ilmu nanti, Masya Allah itu tadi balhum adol. Sehingga seperti hewan. Bicaranya enggak pakai ilmu, matur sama suami enggak pakai ilmu, matur sama anak enggak pakai ilmu. Maka jangan salahkan kalau orang sana punya istilah mulut yang jelek. Itu kalimat 5 huruf yang tadi Mbak Eva ucapkan. Tapi kita orang beriman mengibaratkan iki lisan, gitu Bu. Salamatul insan fi hifdil. Karena orang yang pandai menjaga lisan. Ya Allah. Makanya kita kalau bilang sama anak kita, ayo lisannya bilang yang enggak bilang pakai BACO. Karena ucapan orang beriman itu selalu bagus, manfaat. Tidaklah mengamulut ini kecuali untuk mengucapkan yang baik, kecuali untuk mencegah kemungkaran. Aja nggo klambi yang kono. Atau untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudhillu bihi katsira. Dengan permisalan ini banyak orang tersesat. Karena enggak memahami dengan apa?
ilmu wa yahdi bihi katsira. Fa insyaallah yang duduk siang hari ini di majelis ini mendapatkan hidayah dari sekecil binatang bernama ya Allah, dapat manfaat. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah dia menyesatkan dengannya illa kecuali al fasiqina, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang Islam ning berbuat banyak dosa. Fasik tadi hewan apa Bu? Yang keluar hanya untuk berbuat. Jadi sinten yang ditenggelamkan Allah, tersesat dengan permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang sudah tahu aturan Allah, tetapi dia tetap melanggar aturan Allah. Metu ngomah tidak keluar hanya untuk berbuat maksiat. Mlebu ngomah maning berbuat maksiat dalam kesendirian. Itulah yang disebut orang fasik. Orang Islam tapi dia berbuat banyak dosa. Orang Islam tapi kalau keluar rumah dia berbuat apa? Kerusakan. Makanya nanti dibuat permisalan orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu dahare napa? Ketika mencelok di bunga, lebar dipenceloki tawon, bunganya langsung layu atau tidak Bu? Lah nyong sengsara eram terus dipenceloki lebah, jadi langsung layu. Tidak, bunganya tetap mekar. Dan lebah itu karena makanannya bagus, hinggapnya di tempat-tempat yang bagus, maka yang keluar pun bagus. Maka orang beriman itu tidak mau hinggap di tempat yang tidak bagus. Mereka enggak, sing onten ngeten-ngetene boten. Wong kula lebah, hinggapnya di tempat yang bagus, majelis ilmu. Ngambil, makan juga yang bagus. Maka insya Allah yang keluar kalau kita senang duduk di majelis ilmu juga yang bagus. Nah ini pertanyaan. Kalau ada ibu-ibu sudah lama duduk di majelis ilmu, yang didengarkan Al-Quran, yang dicatat Al-Quran kok medale tengah repe garwane mboten sae niku wonten sing konslet teng jero niku. Serius Mbak Eva. Konslet mesti long dahare pun apik, menceloke apik, lingkungane apik, katakan dalam ikin kados niki Bu. Tadi malam saya dengan suami, ya Allah Bu, tadi tuh kalau Allah sayang semoga ya Allah saya memohon cintanya Allah. Kan boleh Bu berharap dicintai Allah. Dengan suami kalian ngeten dileti anak loro, Bu. Itu loh, bersyukur Bu. Pokoknya semua orang tuh ada ujiannya. Lah mau meluk suami aja keletan loro Bu. Nah mau. Lah ya kan ngobrol jarak jauh. Suami saya di pojok sana, saya di sini sama bayi, keletan loro karena yang loro belum mau pisah. Kita ngobrolin tentang umat. Ya Allah, prege ya. Ngobrolin tentang ekonomi. Gimana kalau ada orang Islam gini. Tadi malam dapat ceramah Ustadz Erwandi Tirmidzi itu begini Bu kalimatnya. Itu menjadi perenungan. Jadi malam itu kami diskusi. Ajari anakmu berdagang. Bukan ajari anakmu bersedekah. Itu kalau kita nggak pakai ilmu memaknai itu bisa gawat Bu. Berarti anak kita diajarin bail bukan. Berdagang mencari nafkah itu wajib. Bersedekah itu perkara apa? Maunya Ustadz Erwandi Tirmidzi orang Islam kuat dulu. Nanti kalau kuat nggak usah disuruh, dengan ilmunya dia akan mudah bersedekah. Maka betapa banyak suami-suami yang lupa bahwa tanggung jawabnya itu adalah nafkah. Dia boleh sibuk di majelis ilmu apapun, tapi dia punya tanggung jawab terbesar apapun. Nafkah. Itu. Maka kami ngobrol, Bu. Ya Allah kami berharap, ya Allah ya, muka-muka Allah tresno kali ayah kali bunda ya. Orang ngobrol nak, bunda pengen gelang anyar Pak. Orang tahu dongeng kang kono. Sing didongengna prege ya kayak gini. Oh musola, oh masjid, oh sekolahan, gimana ini tahfidnya, gimana ini bilingualnya. Itu dipegang. Dapat orang tahu ngobrol. Antuku klambi anyar, Bu. Pengen apa, Bun? Pengen eyeshadow. Wah, ayane ora tahu lah ngobrol nang kados niku. Jadi kalau kita itu makannya manfaat, kudune sing medal manfaat. Terus ibu niki PR nek teng dalem leng medal dereng manfaat, berarti ada yang salah di dalam sistem pencernaan ilmu kita, Ibu.
illal fasik. Lagi nembe perlemutan. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah, orang-orang yang memanggil, menyeru, menyembah, bersandar kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaba, mereka kalau berkumpul tidak akan mampu membuat seekor dubaban, itu lalat. Nyamuk tadi apa? Baudah. Laler dzubabun. Apa, Bu? Kalau nyamuk lagi ngusah napa? Dzubab. Lagi neplak napa? Baudah. Masya Allah. Ya Allah, nyuis oleh loro. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah sekalipun mereka berkumpul semuanya, itu tidak akan mampu menciptakan lalat. Bahkan patungnya itu tadi dipenceloki lalat aja tidak bisa ngusir. Ini contoh bahwa dengan permisalan tadi Allah ingin merendahkan orang kafir. Kenapa direndahkan? Mereka nggak mau mempercaya kitab ini, nggak mau percaya kebesaran Allah, nggak mau memahami agama Islam dengan ilmu. Maka hati-hati. Kalau kita tidak senang jadi orang yang duduk di majelis ilmu, kita jadi orang yang tersesat. Lagi. Kemudian bagaimana perkataan para tabi'in? Ini baru tentang tafsirnya. Lemut itu, kalau nyedot getih, lalu kita tidak teplak dan dia tidak bisa mengendalikan diri, tidak lama kemudian lemut sengkokan nyedot getih ini mati. Coba Ibu amati. Lemut itu biasanya kalau perutnya sudah mentot-mentot, bisa terbang atau tidak? Tidak bisa. Terbangnya sudah apa, Bu? Oleng. Gigol. Terus sama ibu ditoblek leng neblek pol marme ibu. Duweke mau nyuokot anake nyong. Padahal sing ajeng ditablek sama ini. Tuape ibu leng neblek. Walah, begitulah Allah. Maka jangan santai-santai. Hari ini sehat padahal nggak pernah taat. Hari ini bisnisnya lancar padahal nggak pernah sedekah. Hari ini keluarganya sakinah padahal ibu berzina. Bahkan ketika dalam selimut dengan suami. Berzina lewat apa? Kok aku sehat nggak apa-apa? Ngati-hati. Kata Allah kuno. Deke nyedotal getih sing okeh. Konek deke eswarek. Leng neplak. Pripun Bu? Itu ayat. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kalau ngagem bahasa Inggris. So when they forgot, wes Ustazah Eva bahasa Inggris. Falamma, dan ketika mereka lupa dengan apa-apa yang telah diingatkan Allah, kon salat mengkondemen, kon ngaji malah ngenyek wong ngaji. Lah ngaji paha urung tentu alung nyong orang nggo kodhong pahan sing penting atine apik. Dari mana perbandingan seperti itu? Lebih baik mana pakai jilbab atine elek napa mboten pakai jilbab ning atine apik? Itu perbandingan yang salah. Pakai jilbab ya dibandingkan dengan yang pakai jilbab. Bagus mana? Berjilbab hatinya bagus atau berjilbab tapi hatinya? Tentu saja lebih baik yang berjilbab dan hatinya bagus. Kon ngaji ra gelem kon sedekah eman-eman. HP-ne apel keruak korbane ustadzake apel keruak mai. Ning korbane kering, tunggangane legane larang, korban muni ora, korban mampu tapi tidak mau, poligami mau tapi tidak mampu. Kemarin ya, insya Allah. Hati-hati. Muatan purun telinga Gusti Allah, apa Allah langsung ngajar? No. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'in. Justru bisnisnya tuh dibuka semua. Sing koran mau ne mampet, kemarin Gusti Allah niku dikocor-kocor.
Ibu lihat banyak orang kaya mendadak, padahal dia bermaksiat, auratnya dipamerkan kemana-mana. Ininya lari kemana-mana ya Bu. Ininya lari kemana-mana. Tapi keran rezekinya itu apa Bu? Lancar. Hatta idza farihu. Hatta ketika dia sedang kenyang-kenyangnya. Cara wong gaya aki ayu-ayu nih. Cara wong gagah aki gegah-gegahe. Cara wong sogeh waki suki-suki, tapi dia nggak taat kepada Allah. Akhadnahum baghtatan. Akan aku ambil mereka dalam kondisi mendadak. Wahum mublisun. Dan mereka sedang lalai. Nggak punya sangu ke akhirat sama sekali. Ibu ingat perumpamaan mandor? Ketika dia berada di gedung tertinggi, dia mau manggil kulinya. Dia panggil, li, kuli, ora krungu. Kuli, ora krungu. Kuli, ora krungu. Kuli, ora krungu. Ngaji Bu, edok-edok ora krungu. Ngaji, edok-edok ora krungu. Kuasi dipanggil nang speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali dalam sehari pakai toa. Kalau di kampung musolanya 5, berarti dipanggil ping selawe. Tetap boten ke masjid. Apakah Gusti Allah langsung mau menjatuhkan dia? Langsung seteruk, langsung sakit? No. Ora gelem? Oke, tak nai rezeki. Duntali duit 500. Kelentik. Kata kulinya yang di bawah, cop endel-endel. Nah, nemu duit 500. Maunya Allah. Ketika kita diberi nikmat, nikmat itu membuat kita noleh sama Allah. Kula lho oke dosa ka kula diparingi rezeki nggih. Tapi ini malah enggak, cop endel-endel mancan hoki nemu duit 500. Mboten para noleh kali Gusti Allah. Sekang mboten duwe motor kali Allah paringi motor. Ujare Gusti Allah nek wis duwe motor ngajine luweh malah mboten. Malah motore nggo healing. Jero ora ngaji. Maune gorong duwe mobil ngaji, barang wis duwe mobil walking Bu. Kata Allah, "Oh, motor urung mampu membuat kamu noleh, tak nai mobil." Duntali duit 50.000. Bukannya noleh sama Allah. Ya Allah, lung kula sembayange kari terus kapalah paringi mobil ya Allah, astagfirullah. Mboten Bu. Yes, wingi 500 siki 50.000. Pancen nyong hoki. Pancen saya pinter berdagang. Pancen saya ahli ahli bisnis, ahli strategi trading. Makanya bisnis saya itu lancar. Dia nggak bilang kalau itu dari siapa. Oke, celukna ora krungu. Duntali duit ora noleh. Duntali 50.000 ben noleh wong niku duntali napa? Duntali napa? Watu bahasa Jawane dikapakaken? Ih balang mah ora maer. Blandok. Dhewe ora noleh celukna krekel ya ora krungu duntali duit 500 ben mboten purun noleh krekel. Cukutna watu sing pol gedene njur dikapakaken. Kinten-kinten noleh mboten? Ya Allah, sekarang pengen ngaji saat kakinya tak lagi mampu melangkah. Ya Allah, pengen sedekah saat hartanya tak lagi bergelimang seperti saat dulu Allah memberikan keomberan. Ya Allah, pengen jemput kancane saat kendaraannya sudah diambil oleh Allah. Ya Allah, pengen ngabdi sama suami. Suami sudah terlanjur sakit hati. Aku pulangkan engkau pada ibumu gitu Bu. Namanya penyesalan itu selalu di depan, di belakang. Kalau di depan namanya apa? Kalau penyesalan di depan namanya apa? Perencanaan Bu. Masya Allah. Jangan sampai. Ibu mau diingatkan Allah dengan cara yang lembut atau dibelanduk? Maka kalau pengen diingatkan dengan cara Allah yang lembut, jadi orang yang sensitif. Begitu ke perang tangannya, astagfirullahaladzim. Ki mau yang tes nge-make sapa ki. Aja-aja mau tes foto karo wong lanang semandan mepet njur siki ke perang. Sandung, innalillahi. Sepatunya tipis, bukan soal sepatu tipis. Ki mesti sekel mau tes melangkah ngendi sing kudune is mangsane sembayang malah egen njur sariawan. Itaen yang mau kondangan karo ngedek ke njur sariawan.
Ayo. Cari kursi, Bu. Kalau perlu nekat duduk di kursi keluarga itu. Jangan berdiri. Kalau ada jamaah mafazah mantu nginjang ngundang Ustazah Eva ora oleh kursi, awas. Ibu tuh nanggung orang yang berdiri itu semua, Bu. Jadi kalau sariawan astagfirullah, idain yang wingi aling kondangan aling mam karo ngedek kenjer nyong sikile lara tutuke atau ketika sariawan kok kan gibah ke masjid ya, Bu. Jur tutuke orang jur panas dalam, larutan penyegar. Itu. Kita harus apanya dulu yang bekerja? Nah, begitu nih, Bu. Jangan gumun sama orang yang uripe omber tapi dia tidak taat kepada Allah. Namanya dia sedang di istidrat. Bahasa Wonosobo nih dilulu. Kono. Loh, paling dikira ora sembayang nyong ora apa-apa, dikira ora ngaji nyong ora apa-apa, dikira ora sedekah nyong ora apa-apa. Gitu kata Allah. Mboten usah gumun. Nah, kemudian Masya Allah. Idza ra'aitullaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia senangi dari dunia, padahal dia di atas kemaksiatan-kemaksiatannya, sesungguhnya hal tersebut hanyalah istidraj. Makanya ada nikmah, ada nikmah. Apa namanya, Bu? Ning sekali lagi, ngaji bukan untuk ngacungi orang lain nggih. Nenjang nek karo tanggane soge montore pirang-pirang ora tau ngaji. Kayak akidi. Nah, kata Ustadz Irfan kan, ibu itu ndak usah membuat pohon buah yang busuk itu jatuh. Nanti buah busuk itu akan jatuh dengan jur ibu. Murah bae goli gigol dewek. Nek buah busuk biasanya nek gigol langsung nopo teng lemah. Napa, Bu? Melekotrok ya, Bu. Jur ibu, karena ngajinya tuh mentalnya ngacungi orang lain. Ae buah busuk, enteni wae. Jela mending li gigol jur. Kae mono ora mang iri karo kae mono paling akidi. Enggak untuk ngacungi orang lain, tapi untuk ngecek kita. Nikmatnya Allah yang selama ini datang kepada kita itu nikmat atau istidrak. Yang terakhir surat Al-Alaq. Surat yang pertama turun kepada baginda Muhammad. Ustazah Eva hanya mengajak ibu awalannya surat ini dan akhirnya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Akhirnya surat ini kalimat wasjud waqtarib. Iqra dengan membaca, dengan mendengar, dengan melihat, dengan merenung kita akan dapat ilmu yang manfaat. Kalau orang beriman dapat ilmu yang manfaat, akan melahirkan amal yang itu akan membuat dia semakin dekat kepada Allah. Digambarkan dengan ayat terakhir di surat ini, napa Bu? Sujud. Sujud itu kondisi terdekat hamba kepada Rabb-nya. Maka Ibu, kalau kita tidak mau mendengar, merenung, duduk di majelis ilmu, kemudian membaca, maka seolah-olah ayat ini memberikan pesan kepada kita. Deke angel dadi wong taat nek ra duwe ilmu. Deke angel bandane berkah nek ra duwe ilmu. Deke angel keluargane bakal sakinah kalau kita menjalani keluarga kita tanpa ilmu. Maka Ibu, Mbak Eva mengajak iqra, iqra, iqra. Baca, 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 dengar, 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 renung, 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 fikir, 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 fikir. Karena dengan itu kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Mbak Eva, dan ini konten wong ngaji ning dereng wonten perubahan. Pas
pasti ada bekasnya. Waktu mawon nek ketetesan banyu suwe-suwe, maka walaupun kita belum baik, pasti ada hikmahnya dari kita duduk di majelis ilmu. Surat apa tadi, Bu? Al-Baqarah ayat permisalan tentang nopo? Nyamuk. Bahasa Arabnya ba'udha. Kalau lalat bahasa Arabnya dzubabun. Apa, Bu? Nah, orang Arab itu senang dengan ekspresi, Bu. Jadi kalau bilang ba'udha, napa bahasa Arab lemut? Ba'udha. Napa bahasa Arab lalar? Dzubabun. Orang Arab tuh senang dengan ekspresi. Ajarkan anak-anak kita kalau bahasa Arabnya nyamuk apa? Ba'udha. Kalau lemut dzubabun. Makanya enggak assalamualaikum, tapi assalamualaikum gitu. Enggak masalamah gitu enggak. Ma'assalamah fi amanillah. Mereka kalau bicara lengkap dengan ekspresinya, penuh dengan ekspresi. Terakhir. Pontang panting berebut sayap nyamuk. Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk. Jadi kenapa negara Amerika maju? Karena dunia enggak, bagi Allah enggak berharga. Jadi kenapa Israel orangnya pintar-pintar, teknologi perangnya luar biasa. Teknologi perang bagi Allah enggak ada manfaatnya kalau enggak ada imannya. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, mati-matian cari sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Tapi luru sing digawa mati sambi sante sambingan. Onten wong dodolan kali ngantuk? Itu cari mati-matian. Rewangi lembur awan esok sore bengi. Kasih ora tayang turu mergane nyari dunia yang gak bisa dibawa mati. Tapi giliran sholatnya musyawarah. Giliran baca Quran, baca selembar langsung angup. Giliran di majelis taklim, saking menentramkannya majelis taklim, ustadzahnya salam langsung. Ustadzahnya selesai, bangun lagi. Itulah ustadzah sakti yang bisa menghilang. Nah, terus niku onten ustadz sakti tiba-tiba gara-gara ibu sudah. Besok insya Allah kalau baca surat Al-Baqarah ayat keberapa tadi? Kelima. Saya bukan orang kafir, yang apanya dulu yang bicara? Saya orang beriman yang bekerjanya dulu adalah otak dan hatinya. Dan kita tidak akan menyepelekan perkara walaupun itu kecil. Astagfirullah li walakum. Mbak Dia nanti tolong di-share di grup. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu di majelis-majelis berikutnya. Besok minggu paling ya, besok Ahad paling ya. Besok saya ada jadwal di Al-Arqam di Karina, judulnya apa Mbak Dia? Sunah malam pengantin gitu. Nah, yang bebas kelalen malam pengantin apanya? Besok nanti malam tak sinau lagi, Bu. Dari doanya, adab-adabnya dan seterusnya. Saya akhiri astagfirullah li walakum. Kalau ada tertawa bukan mentertawakan orang lain tapi mentertawakan diri sendiri. Semoga ada manfaatnya untuk yang bicara utamanya, lalu untuk yang mendengarkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.